Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan, serta kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Herman Wijaya selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yunita Dwi dari Prodi Sistem Informasi yang akan mempresentasikan materi tentang COVID-19. Penyakit virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun 2019. Virus corona ini menular sangat cepat dan menyebar sangat luas hampir ke seluruh semua negara yang ada di dunia ini, termasuk juga Indonesia. Virus ini hanya dapat mengakibatkan infeksi pernapasan ringan atau flu sampai dengan infeksi pernapasan berat atau bisa disebut dengan pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2, virus yang termasuk dalam kelompok COVID-19 adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Perlu teman-teman semua ketahui, coronavirus yang mengakibatkan COVID-19 atau SARS-CoV-2 merupakan virus zoonosis yang artinya virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia yang diperkirakan berasal dari terng hidung. Akan tetapi, pada sampai detik ini, tim dari WHO tetap melakukan penyelidikan untuk asal mula penularan virus ini ke manusia. Virus ini dapat menular apabila menyentuh barang atau sesuatu yang sudah terkontaminasi virus tersebut. Kemudian menyentuh hidung, mulut, mencuci tangan dengan bersih tanpa mencuci tangan dengan bersih. Menurut data yang telah dikeluarkan oleh WHO, ditemukan beberapa jenis varian SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19 seperti berikut. Yang pertama yaitu Alpha. Virus Alpha ini pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Yang kedua yaitu varian Delta, pertama kali ditemukan di Afrika pada Mei 2020. Kemudian yang ketiga Gamma yang ditemukan di Brasil pada bulan November tahun 2020. Kemudian yang keempat Delta, ini ditemukan di India pada bulan Oktober tahun 2020. Kemudian yang kelima Lambda, ditemukan di Peru pada bulan Desember tahun 2020. Kemudian yang keenam yaitu MU yang ditemukan di Kolombia pada bulan Januari tahun 2021. Kemudian yang terakhir yaitu Omicron yang ditemukan di beberapa negara termasuk di Indonesia pada bulan November tahun 2021. Adapun gejala awal yang dialami penderita penyakit virus COVID-19 ini biasanya menyerupai gejala flu seperti demam tinggi, batuk ringan, batuk kering, kemudian sesak napas, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu semua gejala tersebut akan hilang dan bahkan bisa kambuh lagi, semakin berat lagi. Adapun gejala COVID-19 dapat muncul sekitar 2 hari sampai 2 minggu sejak seseorang tersebut sudah terinfeksi virus penyebabnya. Adapun penyebab penularan virus COVID-19 dapat dilalui dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja terkena percikan ludah atau droplet
yang keluar dari si mulut penderita COVID-19 saat batuk ataupun bersin. Kemudian yang kedua yaitu memegang mulut, hidung, kemudian tangan tidak mencuci tangan dengan baik setelah menyentuh benda-benda yang terkena percikan ludah atau droplet tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kontak langsung dengan jarak kurang dari 2 meter dengan si penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker CDC, dan WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 dapat menular lewat aerosol atau partikel zat di udara. COVID-19 ini dapat menginfeksi siapa saja, baik tua, udah lanjut usia maupun ibu hamil, dan orang yang sudah dinyatakan mempunyai penyakit bawaan. Kemudian sampai detik ini belum ada obat yang dapat mengatasi penyakit tersebut dengan pasti. Apabila seseorang dinyatakan COVID-19 tetapi tidak mengalami beberapa gejala di atas tadi, maka cukup melakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah saja. Untuk ruangan isolasi mandiri sendiri terdiri dari beberapa ventilasi udara dan selalu mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Kemudian selain itu, ruangan isolasi juga harus dibersihkan setiap hari dan disemprot dengan desinfektan. Adapun terdapat beberapa cara penanggulangan COVID-19 dapat dicegah dengan penerapan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun selama 20 detik. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung dengan si penderita. Kemudian yang ketiga, hindari menyentuh hewan liar. Kemudian yang keempat, menutup hidung, mulut ketika bersin atau batuk. Kemudian yang kelima, janganlah keluar rumah kalau tidak penting. Kemudian yang keenam yaitu mengonsumsi setiap hari vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.